Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya sekarang berada di depan pintu gerbang Makom Panembahan Maulana Yusuf atau Sultan Maulana Yusuf. Saya persis di depannya, tapi saya bukan mau mengeksplor makamnya, makam Maulana Yusuf, tapi saya mau balik arah. Ya, saya mau ke dalam sana. Itu namanya Kampung Kasunyatan. Ya, Kampung Kasunyatan. Saya ada teman di sana dan teman saya ini pernah cerita bahwa di dalam sana ada masjid kuno. Saya penasaran dengan masjid kunonya. Saya mau ke sana, ikutin terus perjalanan saya. Nah, teman-teman, saya sudah berada di kawasan Masjid Kuno Kasunyatan. Ini Masjid Kuno Kasunyatan ini merupakan salah satu dari masjid kuno di kawasan Banten Lama. Ada 4 masjid kuno di kawasan Banten Lama itu, yaitu Masjid Pecinan Tinggi yang sekarang tinggal reruntuhannya karena entah kenapa dulu tinggal menyisakan menara dan mi'rafnya. Kemudian Masjid Kuno Kasultanan Kenari, Masjid Agung Banten, dan ini Masjid Kuno Kasunyatan. Yang konon masjid ini dibangun dengan menaranya, bangunan utama masjidnya itu sama persis dengan Masjid Kasunyatan. Jadi Masjid Kasunyatan yang sudah tinggal runtuhannya itu seperti inilah kalau kita mau lihat bentuk masjidnya. Menaranya sama, persegi ya, bujur sangkar dengan tinggi kurang lebih 12 meter. Dan itu atap masjidnya limasan tumpang 3. Dan di atasnya itu ada desain semacam apa? Biasanya rumah-rumah Chinese yang ada bangun desain seperti itu. Masjid Kuno Kasunyatan merupakan salah satu masjid bersejarah di kawasan Banten Lama yang sampai saat ini masih menjadi tujuan wisata religi. Di mana masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, yang dibangun dalam kurun waktu hampir bersamaan dengan Masjid Pecinan Tinggi. Pada masa Sultan Maulana Yusuf, masjid ini menjadi pusat keagamaan dan keilmuan. Nah, ciri-ciri kekunoannya ada di mana sih? Bentuk masjidnya yang segi 4, ya. Bujur sangkar. Kemudian pondasinya pondasi masif padat dengan dinding tebal. Itu dinding hampir, kalau kita lihat sisanya itu ya, hampir 50 cm atau setengah meter. Kemudian mi'rafnya pendek pas kepala imam. Kemudian ada tongkat khatib Jumat yang berupa pedang bermata 2. Ya, ini teman-teman, ini bangunan utama masjid. Di depan sudah dibangun semacam serambi. Itu bangunan baru kalau serambinya. Dan ini menaranya. Saya belum tahu kalau di Pecinan kita bisa masuk ke dalam menaranya. Kalau di sini bisa masuk atau tidak, kita belum tahu. Kemudian teman-teman, kita akan lihat ini ada yang di apa ini? Ada bangunan juga. Oh, tempat berwudu, ya. Jadi zaman dulu untuk berwudu memang tidak pakai air mengucur, tapi ini berwudu langsung. Ini tempat berwudu, air ya, itu di dalamnya air. Bangunannya sudah tua.
Tapi ini saya lihat kayu-kayu atapnya sudah ada yang ganti. Oke. Ini kita akan mencoba mendekat ke menaranya. Oh, ternyata masuknya lewat dalam. Kita bisa masuk tapi lewat dalam. Dan seperti masjid-masjid masa lalu, hampir semuanya sama. Sekitaran masjid itu dijadikan area pemakaman. Dan biasanya yang dimakamkan di masjid ya orang-orang yang dulu berjasa terhadap keberadaan masjid ini, pengurus masjid atau orang-orang yang punya peran terhadap masjid ini. Nah, ini sekitaran masjid makam semua ya. Dan ini ada makam kita lihat. Dan makamnya masih aktif dipakai. Itu ada makam baru teman-teman, ada yang sedang ngaji. Biasanya dilakukan sampai hari ke-40 ngaji tanpa putus di dekat makam. Dan ini ada para peziarah yang sedang makam ke Syekh Abdul Syukur. Ya, itu sedang pada ziarah. Oke, kita akan lihat ke dalam bangunan masjidnya teman-teman. Saya nggak tahu ada akses bisa masuk enggak. Yuk, ikutin terus channel ini. Dan teman-teman, ini di samping masjid nampaknya sedang ada aktivitas ini. Ada dua bapak-bapak muda atau mungkin malah masih remaja kali ini ya, sedang melukis dengan objek lukisannya Menara Banten. Dengan Pak siapa Pak? Pak Indra, Pak. Pak Indra. Pak Indra ini dari Dalong, pelukis profesional nampaknya. Ini peralatannya dan hasilnya masih setengah jadi ini. Iya, masih. Jadi kita lihat hasilnya masih setengah jadi. Ini satu lagi dengan Mas siapa Mas? Mas Haris. Mas Haris. Nah, ini juga Menara Banten, objek Menara Kasunyatan, Masjid Kuno Kasunyatan sebagai objek lukisannya. Kebetulan bareng kita berada di Masjid Kuno Kasunyatan yang pada masa Panembahan Maulana Yusuf atau Sultan Maulana Yusuf, masjid ini menjadi pusat keagamaan dan pusat keilmuan, dan itu berkembang sampai sekarang sebagai pusat pendidikan karena kemudian dibangun madrasah di dalam lingkungan masjid. Itu bangunan madrasahnya. Kita akan coba lihat ke sisi lain. Nah, teman-teman, saya akan mencoba masuk ke dalam masjid. Ini bangunan tiamah, bangunan tambahan ini kayaknya. Saya nggak tahu bisa masuk ke dalam bangunan utama masjid nggak, karena ini belum jauh, masih jauh waktu sholat. Oh bisa, saya bisa buka. Dah, ini kondisi di dalam teman-teman. Oh, adem sekali. Ya, ini Masjid Kuno Kasunyatan. Ini dengan mimbarnya, mimbar yang sudah sangat kuno, tinggi usianya. Dan itu mikrafnya, memang mikrafnya pendek ya,
Sebagai ciri masjid-masjid zaman dahulu itu mikrafnya pendek, hanya pas imam kayaknya. Ya, ini dengan tiang-tiang kayu jati. Ya, saya nggak melihat tongkat imam. Oh, ini tongkat imamnya, pedang bermata dua. Bisa dilihat ya, ini. Ya, itu dia pedang bermata dua. Ya, di atas ada kipas angin, tapi kalau kipas angin bukan dari masa Kesultanan, baru kemarin itu dipasang. Ya, ini lumayan bujur sangkar masjidnya ini ya, 12 kali 12. Sebagai ciri-ciri masjid kuno biasanya ukurannya sama. Ini mikrafnya. Oke, kita keluar lagi teman-teman. Oke, demikian tadi teman-teman eksplor kita tentang Masjid Kuno Kasunyatan. Ini letaknya di Kampung Kasunyatan, Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Oke, kita keluar lagi. Dan sebelum keluar, teman-teman, cukup sampai di sini eksplor kita Masjid Kuno Kasunyatan. Sampai ketemu dalam video berikutnya dan ikutin terus Doro Kanjeng Channel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.